Bismillahirrahmanirrahim. Tangkaplah binatang. Binatang itu kan salah satu dan nabi palsu, lalu dicampakkan ke dalam lautan api selama 1000 tahun. Maksudnya kalau dicampakkan ke dalam api itu udah hancur. Tetapi iblis yang Satan ini belum mati. Itulah di penjara selama 1000 tahun di jurang maut. Itu Wahyu 14. Nah, selama 1000 tahun itu Yesus memerintah masih di bumi ini ya, bukan di surga. Selama 1000 tahun di bumi. Nah, itulah waktu istirahat. Waktu santai, kami para penginjil istirahat dulu, makan dan minum bersama Yesus. Masih bisa kita keliling-keliling dunia naik pesawat ke New York, Los Angeles, Amerika gitu ya. Masih bisa, karena masih di bumi kan. Tetapi Yesus di Yerusalem kantornya kan. Itu selama 1000 tahun, dan itu kami udah nggak mati lagi karena badan kami sudah dirubah menjadi tubuh kekal. Jadi itu udah nggak bisa mati. Nah, setelah 1000 tahun berakhir, maka keluarlah Satan yang dikunci di dalam jurang maut itu, keluar dengan masih miliaran kan. Mengepung Yerusalem. Baru turunlah api dari langit menghanguskan. Setelah itulah baru penghakiman terakhir, penghakiman agung. Campakkanlah semua yang nggak percaya, yang percaya diselamatkan. Nah, ini visi misi seperti ini si Edis nggak punya. Sofiatul nggak punya. Sofiatul kan cuma fokus Bom nggak punya Muslim, nggak punya. Bom nggak akan mau ngomongin ginian. Karena kalau ngomongin ginian nggak sampai. Nggak nyampe otaknya. Beda dia. Nggak bisa. Levelnya beda, bukan nabi dia, beda. Makanya saya itu rasul. Jadi kalau rasul itu dia tahu kronologinya, rundown-nya, apa yang akan terjadi. Kalau kita tahu rundown, berarti kita tau mau menempatkan diri kita. Wah, udah tinggal 10 tahun nih, berarti gua harus kejar setoran. Berarti kita nggak bisa main-main lagi. Betul. Nah, kalau model kayak Henry Tan, dibilangnya Yesus masih bisa datang 5000 tahun lagi. Ya, kalau Yesus masih datang 5000 tahun lagi, ngapain kita nginjil? Mending ngerokok aja dulu. Iya. Betul nggak? Betul, santai-santai aja dulu, masih lama. Iya. Tapi ini kan sengaja dihilangkan oleh iblis supaya di bumi ini dibikin santai. Makanya kan si Edis nginjilnya kan santai. Seakan-akan memang Yesus itu mau datang 7000 tahun lagi. Nah, si Henry Tan bilang apa? Yesus datang 4000 tahun lagi. Iya kan? Padahal Yesus sudah mau datang nggak sampai 10 tahun ini. Nah kan? Maka di bawah 10 tahun ini. Apa persiapannya? Gitu. Makanya Tuhan ngomong sama gua, dengan beberapa nabi juga, dalam tempo 3 tahun ini semua agama harus rata. Ada lagi yang namanya agama. 3 tahun ini berarti. Iya, Hindu, Buddha, Islam nggak ada lagi. Kristen rata itu yang semua. Yang ada cuma Yesus Kristus sebagai Raja dan Tuhan. Itu aja. Oke. Doakanlah kita panjang umur semua ya. Kita tengok bukti 3 tahun ini ya. Jadi gini, ada pertanyaan aku sama kau, Le. Menurutmu si Edis itu modus menipu jemaat atau kayak mana itu dia? Karena banyak kali itu jemaat ditipu dia untuk dibilangnya menyandang dana, bikin rumah apologet, tapi satu batu bata pun tak ada. Bahkan dia di luar negeri, bagaimana dia mendirikan? Coba menurut pandangan Le. Ya tentu kalau mau mendirikan rumah apologet, jujur aja, bilang aja buat operasional saya, beli kuota, segala macam. Ya. Benar. Kalau rumah apologet, ya setidaknya di videoin lah, inilah rumah yang mau kita beli, tanah yang mau kita beli. Tapi kan orang-orang kayak si Edis ini kan belum nggak sembarangan beli tanah di Amerika, nggak sembarangan. Kalaupun dia mau ngontrak, ya tunjukkanlah rumahnya, mana rumahnya, siapa aja yang kumpul di situ. Misalnya, kalau gua di Amerika, gua ngomong akan mendirikan markas King of King di Amerika. Pertama, gua akan undang yang namanya Muhammad Hijab, Rabi Semulai Boten, yang di speaker corner itu ya? David Wood. Itu bukan di speaker corner, itu Rabi nomor 1 di Amerika. Gimana sih? Iya. Speaker corner itu masih debat jalanan. Ya kan mereka lahir dari situ, setahu aku. Ya, bisa aja sih. Tapi kalau menurut gue speaker corner itu masih level masih bawah. Yang serem itu kalau kita udah debat di podcast, debat di TV. Iya, kayak ya. Nah, di TV One gitu ya. Iya, kalau misalnya gua di Amerika, ya kan, tentu gua akan calling Muhammad Hijab.
debat tertop di Amerika dari Muslim. Muhammad Hijab, kau datang dulu, kita ngopi-ngopi, kita ngobrol. Gue undang David Wood, kau datang dulu sini. Nggak Ya kan? berani, yakin aku nggak berani. Karena David Wood udah nggak berani, udah telak 4 kali kalah. Enggak, ya artinya setidaknya kopdar ngobrol kopdar dulu boleh, sama oke, Luga oke. Tambunan, penguasa debat di muka bumi ini. Betul. Misalnya si Rabis mulai Botec, ya kan? Datang dulu kita ngobrol. Ya Mata kan? Stylo juga tuh. Mata Stylo bagus itu. Diundang juga tuh. Sabir Ali, ya kan? Sabir Ali kan? Yang memang orang-orang paling top di muka bumi. Nah, baru namanya ngeri. Ini lo di Amerika tapi yang lo lawan Kaleng-kaleng. orang Indonesia, apalagi Mama, nenek ya. Nenek. Jadi begini, yang gue lucunya begini, sok tegas, sok berwibawa. Apa tuh? Di sini harus open cam. Wah, so tegas ya. Lo lihat, gimana kalau dia nenek-nenek belum lagi sempat pakai BH? Nah iya, B-nya mesti pakai lakinya. Kan jadi ribet Dia itu. masih pakai kutang. Nah, kan ribet itu. Ya ribet lah, kan pas Iya. open cam. Ah, Nggak ada kan? yang giginya ompong. Ah, Ini gimana? Kecuali misalnya ini udah janjian mau debat, pakai jas dulu di studio. nah, Harus open camnya, enak. Ini namanya orang dibuka komal ya kan, tukang sayur naik, tukang goreng naik, tukang somai naik. nggak pakai berkelas, nggak berkelas. disuruh buka open cam. Pas gua ngeliatnya, aduh Tuhan, mending gak usah open cam gitu loh, ngeliatnya nggak enak itu loh. Kecuali misalnya ada cewek cantik, udah bagus latar belakangnya, udah, nah itu masih mending. Minimal kayak siapa? Cewek lu namanya siapa? Yang mau nikah di Surabaya? Lupa gue siapa? Siapa si Renata bukan? Nah, Renata cantik itu loh. Bule dia mah beda kelasnya. Masa mau disaingi sama Budarni? Jauh. Jauh. Kau tahu lu gak ini semua usahaku kalau kau hidup kau tenang sama aku. Oh nggak bisa, belum tahu dia level Luga. Kan main. Bule itu kelas Nabi Itu- beda. Itu cewek gua itu bapaknya tuh pengusaha kayu, punya perusahaan kayu di Kalimantan, Oh, bos kayu. terus? Jadi ya konglo lah. Oh, pantes. Dia jajaran itu dong, Sembilan Naga juga ya? Kan dia Rusia, kalau Sembilan Naga kan Cina, ya sama lah, beda ya, pengusaha lain dia. Iya. Jadi maksud gua, kalau memang di Amerika, ya lu kesempatan lah berkongko-kongko di New York, ngobrol ya kan. Setidaknya kan kalau lo begitu juga kan kita juga ngelihatnya juga kan enak. Minimal main ke Sidogiri gitu ya? Iya, Sidogiri, betul. Betul. Tapi Deng Moto katanya agenda pertama di kota istri. Kota istri? Iya, Di mana? Apa ya? Bojonegoro. Oh, Bojonegoro. Sebelah aja kota Enggak, Bapak, serius, Purwodedi. Purwadi. Enggak, maksudnya serius ya? Kayak motor lo serius lo mau ngajak gua ke Sidogiri ada acara itu acara Ini makanya lagi gue setting dulu, bisa nggak gitu kan? bisa Setel aja aja kan? Deng, mana tahu orang itu. Lagi gue setting dulu. Tapi Kemarin- aku mau nanya sama Lek Luga. Kan pernah Lek bilang udah mau sedang dirilis kapan keluar Apa tuh? kitab dari King of the King ini, biar mana tahu bisa kita baca-baca juga gitu kan. Oh iya, nanti kan buku saya bawa lah, bisa dia tinggal saya cetak kan. Nggak dipublikasikan kah? Publikasikan lah, ini kan tinggal kita nunggu detik terakhir nih, ini udah mau meledak ini. Ini pertanyaannya banyak sekali, pertanyaan dari saudara Kristen di bawah. Mana kitabnya biar kami baca, biar kami beli gitu.
Kalau nabi itu tidak semua dipercaya untuk nulis kitab. Penulis kitab juga kadang-kadang bukan nabi. Contoh Matius, Lukas, Matius, Serius? Markus. Serius? Jadi gini loh. Jadi begini loh. Penulis kitab itu dia nggak harus nabi. Markus emang nabi kan? Bukan. Dia cuma orang yang penginjil, dia nulis bisa. Jadi yang namanya nulis kitab itu nggak kudu nabi. Dan nabi pun nggak harus nulis kitab. Ada nabi-nabi yang tidak nulis kitab. Contoh sepertinya Abraham, Ishak, ya kan? Yang nulis kitab itu Musa gitu. Tetapi apa yang saya ilmu saya bisa dituangkan dalam bentuk buku gitu loh. Tapi kitab suci itu sudah fix terakhir dengan kitab Wahyu. Sebenarnya apa sih bedanya buku dengan kitab? Bedanya sebenarnya kalau kitab itu kan dia adalah pondasinya, gitu. Pondasi ini bisa nanti dikembangkan menjadi buku. Kitab itu kan firman Tuhan yang ditulis juga oleh Nabi, tapi yang menjadi pondasi dasar. Jadi tidak semua itu firman itu ditulis di kitab. Kalau nanti semua ditulis ya kitab itu terlalu tebal gitu kan. Jadi intisarinya aja itulah yang disebut kitab suci. Nah, pengembangan dari kitab suci bisa ditulis dalam bentuk gitu. Jadi kita jangan mau juga digertak. Nabi, mana kitab sucinya? Ah, itu gertakan iblis biasa aja. Berarti kalau menurut saya ini Bang Lugan ini cocok banget masuk Stylo Black Family nih, karena visinya bagus loh sebenarnya. Apa tuh Stylo Black Family? Jadi kumpulan orang-orang yang inovatif. Dia tuh berpikiran ke depan, yang masa microchip gitu-gitulah, yang menentang inilah. Kalau gue perhatikan ya, gue ini seorang penemu. Kan penemu benar. Pas itu. Jadi orang-orang Stylo ini orang-orang sains semua di sini, kumpulan orang sains. Iya, jadi gue ini tipe-tipenya kalau di ilmuwan sekuler seperti Thomas Alva Edison, penemu bola lampu. Kalau gue ini penemu ilmu tentang mempelajari tentang ketuhanan gitu. Cakep itu. Cakep. Makanya kan gue kan penulis buku. Penulis buku itu kan harus punya temuan-temuan yang hasil penelitiannya dia, riset-risetnya dia. Under Turuk ya. Bagus itu, teori baru itu. Jadi kan gue berdebat bukan ngikutin gaya orang. Gue kan debat kan hasil dari penemuan gue sendiri. Kayak Roh Kudus Ibu. Emang Edis pernah ngomong begitu? Nggak berani dia. Pengetahuannya nggak sejauh itu. Nah iya, dia kan cuma bahas-bahas hadis. Kira-kira mana yang cocok, yang mana yang cocok. Itu aja bolak-balik yang diomongin. Itu aja. Nah, kalau gue kan sampai orang nggak bisa ngomong lagi, gitu. Dengan kuasa apa Yesus dibangkitkan? Kan gitu ya? Betul. Jawabannya harus apa? Kuasa roh? Kalau Muslim kan bilangnya dengan izin Allah. Nah, Tapi kalau menurut gua itu kurang tepat. Yang benar adalah izin Bapa, tapi kuasanya kuasa Roh Kudus, karena Bapa pun menjadikan alam semesta itu pakai kuasanya si Roh Kudus ini. Jadi bukan Bapa sendiri punya kuasa sendiri, enggak. Bukan begitu konsepnya. Jadi Bapa kuasa Roh Kudus, Yesus pun pakai kuasa Roh Kudus. Ya makanya jadi ketahuan kalau Roh Kudus itu Tuhan, kan gitu. Oh, Clover the Night, Clover. Jadi yang Tuhan itu bukan cuma Bapa, cuma Bapa kelebihannya memang dia brilian. Kalau Roh Kudus Nabilaso. sabar. Pelan, kita harus jaga kekudusan, Clover. Sesama anak Iya Tuhan. nih loh, soalnya nabi itu kan cuma Muhammad sama ini. Nabi-nabi yang terdahulu, kenapa dia mengaku sebagai nabi? Nah, itu coba jelaskan. Nah. Tapi kasih waktu ya.
Kenapa Buat kan menjelaskan. tambunan ini bilang dia mengaku sebagai Iya nggak nabi, apa-apa padahal Clover, nabi tapi betul itu narasinya yang Nabi bagus Muhammad. gitu. Nanti biar dibuktikan sama dia bahwasanya dia itu Jadi nabi. begini, jadi begini. Kami pun mengakui loh kalau Allah itu cuman Allah. Yesus itu bukan Tuhan. Kalau kami, Di Kok Katolik Yesus bukan ya. Tuhan? iya. Kok Yesus bukan Tuhan? Makanya kau jawab dengan datamu. Berarti ini bukan Katolik, ini saksi Yehova ini. Saya Katolik, saya berani bilang saya satu apostolik. Terus kenapa Yesus bukan Tuhan? Karena Yesus itu sama dengan Allah. Kenapa kalian Tuhan kan? Ada lagi nih ajaran baru Katolik tapi nggak. Karismatik kontol kau. Nggak boleh begitu bahasanya, nggak boleh. Kita harus menjaga kekudusan, oke? Ini Janji dia ya. bilang dia nabi loh. Iya, tapi nggak boleh ngomong taltol gitu, nggak boleh ya. Nggak boleh. Coba kalian muslim yang bantah dia bilang kalau dia memang nabi, coba buktikan kekuasaannya, mujizatnya. Oke. Gitu. Karena Coba dari apa sini yang saja, dilakukan dari Nabi sini saja buat- sih kita sudah bisa buat membuktikan mujizat. Clover. Gini Clover. Karena semua nabi itu pasti tidak diterima gitu. Betul kan Luga? Iya. Betul juga. Tapi coba dia buat satu mujizat, saya mau lihat. Jadi begini ya. Coba kau buat satu mujizat. Iya, diam dulu kau, jangan pancing emosi orang. Gue ini lagi adem ini. Jangan Kau mau tadi kan emosi? gua- Kau mau emosi? Sini baku hantam. Kalau kau mau emosi, Kau emang di mana sih? saya di Toraja. Sini kau. Kalau mau baku hantam. Jauh kali kau. Masa gue harus naik pesawat untuk berantem sama lo? Gila kau. Ketemu kita di tengah-tengah. Kalau kau mau baku hantam. Nggak boleh gitu. Dialog tetap dialog. Katanya dia Saya punya ini emosi. semua- Sini kau. Sebentar. Saya ini Sini saya baptis kau. ya. Kamu bisa tolong dong kalau nggak diturunin aja nih. Kalau Ya, nggak nggak bisa datang, tentang suruh sih, diam. Clover. Diem dulu makanya. Diem Suruh dulu. diam. Suruh Diam. Nah kan saya bilang, kenapa di dalam gerejanya si Dajjal ini Nabi nggak ada? Karena pausnya mau berkuasa sendiri. Pausnya mau ngatur-ngatur semua. Duit jemaat dia mau kuras. Makanya dibikinlah nggak ada nabi. Kan kalau nabi ini kan bisa membongkar melalui penglihatan, melalui nubuatan atau melalui mimpi. Misalnya gini, gue dapat mimpi, Paus ngambil 1 triliun duit gereja. Kan jadi terbongkar jadinya kan. Nah makanya dibikinlah tidak ada nabi supaya para pemimpin agamanya bebas mengencrot umat. Dikencrot, janda-jandanya dipakai, duitnya diperas. Nah, yang punya umat kan Tuhan. Saya kan dikasih, saya ibarat kata tuh diutus Tuhan untuk sebagai polisi bagi para paus dan para pendeta. Saya ini polisinya paus, polisinya para pendeta. Kalau ada pendeta dan paus yang tidak sesuai dengan ajaran Alkitab tuh saya borgol. Penegak hukum ya, penegak hukum gitu ya. Betul, kan Rasul dan Nabi itu kan seperti polisinya para pendeta, polisinya para paus. Makanya, Betul. makanya Rasul dan Nabi itu kalau ngomong itu nggak bisa dilawan, ngeri mulutnya. Ngeri. Bahaya. Iya kan? Nah, salah satu tadi yang penyesatan terbesar oleh gerejanya si Udin Tetot ini yang dibilangnya Roh Kudus tuh nggak ada gendernya, itu namanya penyesatan, itu pendusta namanya. Oke, selesai di situ ya. Boleh Oke, saya oke. jawab? Silakan Clover. Lu gak tahan ya, Le? Boleh saya jawab ya? Boleh. Saya on mic, saya on cam ya. Boleh dong, tapi nggak boleh ngata-ngatain, nggak boleh keluar kata kasar Enggak, ya. saya mau sumpah. Oke. Boleh? Saya mau Boleh. sumpah serapah. Boleh? Sumpah serapah nggak boleh. Boleh Kita ya? kan nggak boleh. Kita harus menjaga Katanya dia kekudusan. nabi ya. Katanya dia nabi ya. Saya On ambil cam Alkitab dulu. ya. Coba on cam. Nah, Sabar ya, saya ambil ke Alkitab. boleh. Ditunggu. Sabar ya, saya cari Alkitab. Iya. Tapi kalau saya nggak mati besok pagi, luka tambunan ini cuman econya doang ya.
Iya. Di open camp aja dulu. Sabar. Ini aja ya. Buku ini sering mengabulkan doa saya dalam 1 minggu. Mana nggak ada gambarnya, nggak kelihatan. Sabar. Oh, oke. Saya sumpah ya, teman-teman Katolik yang dibawa, saya sumpah ya. On cam ya. On cam dulu. Oke. Nih, buku doa saya taruh di kepala saya ya. Dalam nama Yesus saya bersumpah. Kalau memang pendeta ini adalah nabi, saya mati besok pagi. Ya, saya sumpah ya. Kau ini bikin gaduh orang Kristen kau ini. Kalau memang kau nabi, saya mati besok pagi. Dalam nama Bapa dan Yesus dan Roh Kudus. Amin. Tuh. Nah, udah. Boleh lu gak tanggapin? Boleh? Saya mati besok pagi kalau kau memang nabi. Iya, boleh ya. Lu gak tanggapin ya. Tahan dulu Clover ya. Di mute dulu. Oke, silakan Luga. Jadi memang sudah ada 4 pendeta yang meninggal gara-gara mengatasi nabi palsu. Lalu. Ya, pertama Utiwati Mena, Pastor Ben, terus siapa lagi tuh si John Peter, dua orang keguguran, istrinya Rudi Yohanes, istrinya anak Batak. Jadi ada Anak Batak kena juga. Iya, jadi Kena karma orang itu gara-gara hina Nabi Luga. Ada lima orang meninggal ya. Ada nubuatannya kemarin itu Bang Moto. Aku tadi dengar dia Nabi Luga ini. Iya. Jadi ya kalau misalnya besok dia ini meninggal, ya paling dia nggak bisa. Saya tantang Tuhanmu. Ya. Yang pasti ada sesuatu lah kutukan yang harus dijatuhkan kepada manusia satu ini. Ya. Tuh. Jadi ya kita tinggal tunggu aja. Yang pasti ini anak ujung-ujungnya nanti pantatnya dihajar Lucifer, digenjot di neraka ini. Waduh. Ini dibuang di jamban neraka ini. Waduh. Selamat menikmati hubungan seksual dengan Lucifer di neraka. Waduh. Paling dicipok, habis dicipok ditikam, dirobek-robek mulutnya di neraka. Tapi nggak ada perasaan gentar disumpah gitu tadi sama Clover. Dia kan yang bersumpah, ya berarti dia sendiri yang punya urusan. Jadi anak pasti masuk neraka ini. Dia aja ngomong dari suaranya. Coba kita dengerin. Buka mic-nya. Clover. Nah, silakan. Iya. Tadi bisukannya. Tolong lanjut. mic-nya si Luga. Tolong mic-nya si Luga. Nanti dia Boleh. pantau saya punya ini. Oke. Silakan. Sudah di mute ya. Sudah. Ini ya. Sudah di mute. Begini Bang Luga. Kalau kamu memang nabi, saya sudah bersumpah ya. Saya mati besok pagi kalau kau memang nabi. Kalau kau memang pernah bertemu Yesus, saya minta saya dicabut nyawa saya oleh Tuhan sekarang juga kalau kau memang nabi. Ya, bukankah seorang nabi sudah diberi mandat oleh Tuhan untuk menjalankan ajarannya? Ya. Kan saya udah bilang sudah ada. Enggak, tahan dulu mic-nya. Sabar ya. Sabar, Le. Mana saya percaya pendeta karismatik. Saya saja pernah berdebat dengan karismatik Protestan. Makanya saya bilang, kalau memang kamu Tuhan, kalau memang kamu diangkat oleh Tuhan sebagai nabi, saya mati besok pagi, Pak. Betul itu. Saya mati besok pagi. Kalau kamu memang Tuhan. Ya itu kan engkau sendiri yang minta dibunuh. Iya, karismatik Protestan itu sesat. Kalau kamu memang udah pasti dibunuh, cepat lambat kamu pasti masuk neraka. Buku bro.
Apa tuh? Saya Buku apa bersumpah tuh? dalam nama Yesus. Ya udah, apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Besok kau terima. Kalau kamu memang nabi, saya mati besok pagi. Begitu saja. Sumpah serapa, bro. Sumpah serapa, bro. Ya udah, pergilah kau ke neraka sekarang. Kenapa harus sekarang? Nunggu Kenapa kau yang besok. suruh saya? Kau yang ke neraka sekarang. Saya mati besok pagi kalau kau memang nabi. Dari dulu saya incar kau, anjing. Nggak boleh ngomong begitu. Memang dari Kalau dulu kamu saya mau- incar kau. Iya, masalahnya kau ngincarnya kau siapa? Kau pendeta bukan? Nabi. Enggak, Kau pernah sekarang diangkat kau- dalam Bibel? Kau apa yang mau kau incar dari diri? Mana Bibelnya dalam Bibel kalau kau pernah diincar Tuhan untuk dijadikan nabi? Mana Bibelnya dalam Alkitab? Saya aja Mana pernah ke ayatnya? neraka kok dibawa Tuhan Yesus. Congor kau yang bukan dusta itu. Kau rekayasa kau. Kalau kau tidak percaya, tidak ada paksaan. Udin Peto, turun kau, bodat. Saya dari Katolik. Turun. Kau memang nabi palsu kau. Penyembah patung. Nabi kurang ajar. palsu kau. Ajaran Sembah sesat. patung lagi kurang ajar. Ajaran Pecahkan ntar patung kau. Ajaran sesat kau. Ajaran sesat kau. Sabar ya, nggak boleh erosi ya, nggak boleh emosi ya. Tahan ya, tahan ya. Ya. Ya ntar kalau itu kita siapa yang mau tahlilan? Sabar. Kita harus menjaga. Apa ini? Kalau kau memang Penyembah patung. Bentar dulu bang, jangan di ini dulu bang. Iya. Saya sudah sumpah. Bentar dulu bang. Saya sudah sumpah. Kalau kau memang nabi, saya mati besok pagi. Saya tidak muncul lagi di TikTok besok pagi. Iya, mati aja kau, kurang ajar. Karena kau disuruh cepat-cepat mati juga masalah. Patut untuk diceploskan ke dalam neraka. Nah, makanya kan Kiai Moto kan tadi Iya. kan lo bilang Agamamu memang siapa sih sebenarnya induk dari penyesatan terbesar di dunia? Ya ini pengikut Katolik kan begini manusianya. Kita aja kan beda doktrin aja kan biasa aja kan. Nah, Biasa kalau begini aja, santai. karena dajalnya ada di orang-orang dia. Dajalnya tuh ada di dia. Orang Islamnya bilang orang Islamnya satu akidah dengan orang Katolik. Kamu itu takut sama Islam karena Islam mayoritas. Coba kalau Islam minoritas, orang Islam juga dimakan sama dia. Dari Katolik. Sok-sok ngambil hati karena Islam mayoritas. Bukan. Bro. Tapi hatinya ini dajjal ini. Bro, Kenapa bro. dia menjadi dajjal? Kalau Satu, kalau kalian dia bersatu penyembah dengan Islam, patung. kenapa kemarin gereja GKSI dibubarkan di Padang? pantatnya ini lagi diincar sama Lucifer. Ini pantatnya mau dipakai ini. Kalian ini Lucifer loh. Kami nggak pakai kolektor di gereja, tapi kalian menuduh kami Badan memakai lu. kolektor. Kalian ini pendeta yang cari uang, nggak fokus untuk melayani umat. Kalian ini cuma bilang pengurapan, minyak pengurapan, angkat tangan, Kalian kan- haleluya, hale tolol. Sekarang gua Haleluya. tanya, Nggak boleh gitu. ini orang ini, iya sekarang gua tanya, pantas gak manusia kayak gini di neraka? Pantas. Kalau di Kalian ini neraka yang ini, minta-minta Sebentar, kolektor sebentar. di gereja. kalau di neraka ini pertama mulutnya dirobek, ya, boolnya dihajar sama Lucifer. Habis diajel dirobek baru masuk ke jamban gini. baru dibakar. Umat ini ya, apa? Bentar ya. Umat Islam ini apa ya? Lihat Edis itu Lutheran, satu agama dengan Luga. Edis ini pernah nggak membenarkan satu agama Islam? Nggak pernah kan? Edis itu menghujat agama Islam. Silakan lihat sekarang, Luga Tambunan juga mengaku sebagai nabi. Lihat sekarang banyak umat Protestan yang mendiskusikan agama Islam. Nggak pernah, jarang sekali agama Katolik yang mendiskusikan Protestan, bahkan menghina Protestan, Islam, bahkan menghina Islam. Sekarang lihat mayoritas Protestan yang berkeliaran di TikTok yang mendiskusikan agama Islam. Makanya kalian hati-hati lah dengan pendeta Luga Tambunan ini.
Siap. Loh, kita aja mau bikin event Kami sama si Katolik Kiamoto. ini satu akidah dengan Islam. Satu akidah. Ada kami mau hujat Islam. Ya, Ambil hati biar nggak dibunuh gitu, biar nggak dikeroyok sama orang Islam. Udah. Tapi nanti project yang Sidogiri coba nanti nanti deh dipikirin matenginnya kayak gimana ya. Kenapa ya? Rundownnya kayak gimana gitu ya. Kita bicara yang real aja kan, itu yang pertama. Yang kedua, project yang visionaris, vision yang untuk bergabung di style of Black Family itu kan tawaran menarik juga tuh. Jadi Luga bilang penemu juga kan? Iya. Nah iya, cocok tuh masuk kelompok style of Black Family itu. Sebenarnya sih itu ada hacker, ada yang banyak banget itu di situ. Bagus sih kalau menurut saya sih. Mas, kenapa nggak minta ke sana aja, Bro Luga? Maksudnya kemana? Ke style of Black Family biasa. Itu bagus loh. Sama ngisi di Sidogiri tuh cakep itu. Yang tadi kita bicarakan yang di awal, yang Ngapain di situ? katanya mau podcast, talk show. Iya, nggak apa-apa. Bisa kan ya berarti ya? Bisa. Iya. Sayang kalau ilmu yang gini, Luga tuh nggak, sebagai nabi tuh nggak boleh pelit, nggak boleh nyimpen ilmu sendiri gitu kan? Harus Loh, disebarkan gitu saya kan? memang mau bikin seminar-seminar akbar tuh bukan cuma di Sidogiri, di Dubai, Oh, Dubai itu dengar. di Qatar, di Timur Tengah. Tebet. Banyak ini. Antum enak dah yang aku pikir. Iyalah. Iya ya. Kenapa? Dan nanti yang akan saya ajak pendukungnya adalah nanti Zuma, Uniripa, Bang Goto. Bang Goto udah mau. Nanti tujuannya Bang Zuma ini, dia sifatnya memberikan dukungan bahwa memang ajaran Kristen yang benar itu ya punya Luga gitu. Jadi Tapi dia itu kan melalui namanya- foundationnya nanti Style of Black Family itu biar bisa sponsorship masuk ke sana harusnya sih. Kalau Nggak menurut masalah. saya sih. Saya kan juga ada yayasan, ya kan, yayasan King of King juga kan bisa juga membuat acara. Kerjasama aja dibikin apa sih namanya, kolaborasi lah. Jadi biar itu Kolaborasi. biar cepat jalan gitu. Nggak apa-apa. Sayang nih kalau kayak begini ilmunya cuma ketahan di Luga aja gitu loh. Sayang. Merger aja kalian berdua, King of King sama itu tuh. Tadi tuh Foundation Style of Black Family cakep itu sebenarnya. Nggak apa-apa. Di merger aja untuk ngisi di Sidogiri. Bagus. Kayak begini-begini orang mana tahu. Sekarang ditanya Roh Kudus perempuan apa bukan? Kan orang mana tahu. Siapa yang bikin ini kalau bukan penemu? Luga. Nggak ada lagi. Selama ini hampir 400 tahun. Kan begitu-begitu aja tuh debatnya kan? Iya. Iya, kalau bukan Luga Karena siapa? gini, Gini. Iya, siap. makanya Katolik itu membuat suatu rumusan. Karena dia tahu rumusan ini adalah rumusan palsu. Tujuannya adalah supaya ketika melawan Muslim itu nggak menang-menang. Makanya perdebatan antara Muslim selama 1800 tahun ya, 1500 tahun ya, itu kan Kristen kan nggak bisa menang kan, sulit karena mentok di Maria mamanya Yesus. Bagaimana mungkin jadi Tuhan kalau mamanya manusia? Nah, jadi gua punya penelitian. Ini siapa sih yang bikin ini? Maria mamanya Yesus. Ternyata Tertullianus. Nah, inilah yang harus gua hancurkan. Gua ganti dengan fondasi baru. Tritunggal. Tritunggal yang benar itu adalah 3 pribadi satu keluarga, bukan 3 pribadi satu hakikat. Oh, keluarga Tuhan sebenarnya ya. Betul. Bener itu. Kalau hakikat ini kan
hakikat ini kan masih kita bingung. Apanya yang hakikatnya? Apakah kencingnya sama? Apakah sepatunya sama? Kan nggak bisa hakikat ini diterjemahkan kemana. Iya, Makanya kita harus menjelaskan secara jelas. Roh Kudus adalah ibunya. Jadi nggak perlu dibilang hakikat. Kedua orang tuanya itu lebih jelas. Yesus memiliki kedua orang tua. Nah kalau Yesus memiliki kedua orang tua, orang Islam bisa bantah nggak siapa Yesus? nggak bisa bantah, udah. Bisa. Nggak bisa. Tapi kalau Yesus cuma bilang hakikatnya satu dengan Bapa, ya hakikat apa dulu nih hakikatnya? Gini kan akan timbul pertanyaan yang nggak akan ada habisnya. Ibarat kata disuruh kirim surat tapi nggak dikasih alamat, nyampe nggak surat? Nggak akan nyampe. Kagak bisa. Kirim dulu surat. Kemana Pak? Ya pokoknya kirim aja kepada Ucok. Ucok yang mana nih banyak nih? Ya pokoknya Ucok lah. Nggak nyampe surat. Bro, ini sorry ganggu. Barusan ada WA masuk dari Foundation Style of Black Family. Anggaran berapa untuk ngundang Luga? Anggarannya, waduh. Ya budget dari mereka dulu lah, karena kan gue kan sifatnya bukan manusia yang gimana. Yang Berapa penting digit gitu aja lah. Berapa digit? Ya, Berapa digit? ya kalau misalnya acaranya di mana nih? Sidogiri. Kalau Sidogiri kan otomatis kan ya berapa lah ya, intinya hotel, makan, ongkos, pulang pergi, dan akomodasi kasih aja 5 juta. 30 oke nggak kira-kira? Boleh. 30 masih oke ya? Itu sorry mau nanya, chat masuk lagi nih. Itu per jam apa gimana? Per 4 jam, per 5 jam apa gimana? Ya per 4 jam lah, Per 4 jam biasanya gitu ya? per acara. Oh, misalnya nih, ya namanya kan di Indonesia suka ada masalah teknis ya, agak-agak molor dikit, jadi sekitar 5 jam gitu, nggak masalah Nggak kayaknya. masalah. Ini aja gue lo udah ambil waktu gue nih sampai jam pagi nih. Oh iya, sorry. Ya tapi kan nggak apa-apa kan, ada pencerahan juga di sini kan gitu ya. Iya. Tapi kalau nggak kayak gini juga kan, foundation dari Style of Black Family juga nggak tahu kan gitu, itu hitung promo lah, lo nggak apa-apa. Betul. Kalau mau gue bilang ya, daripada lo ngundang-undang pembicara-pembicara yang nggak jelas, sebenarnya ini pembahasan paling penting sekarang di muka bumi ini. Betul. Makanya kan gua kan lagi minta dana ke kemana ya, pokoknya ke dana yang ada di Indonesia inilah ya, baik itu pemerintah maupun konglomerat maupun kekayaan alam. Ya semua itu nanti akan gue gunakan untuk podcast, seminar, debat, konser. Dan Sorry Luga, ini masuk lagi chat. Minta sorry ganggu. Fasilitas yang dibutuhkan apa untuk di sana? Dari mulai penjemputan sampai balik ke airport itu apa fasilitasnya? Apa ya, gue mau ngomong gimana ya, karena gue kan belum pernah kayak gitu-gitu, jadi ya kalian atur aja dulu yang biasa standarnya seperti apa gitu aja sih. Kalau misal naik mobil listrik oke nggak sih? Boleh. Dari airport langsung ke tempat maksudnya? Apa langsung dari airport, hotel, baru lokasi gitu kali ya? Istirahat dulu kali ya? Iya, boleh. Terus ini langsung sebelum acara, jadi kan misalnya acara tuh hari Minggu, misal acara hari Minggu, berarti mau dijemput dari mulai hari apa? Jumat kah, Sabtu kah, atau kayak gimana?
Jumat lah. Oh Jumat ya, biar Sabtu kita mungkin bisa ngadain makan malam bersama kali dengan panitia, maksudnya biar sama-sama kenal kan gitu ya. Iya. Ini nama acaranya apa nih? Ini Bakso Masail Sidogiri. Itu Acaranya apa aja di situ? dia tuh biasa itu untuk datengin bintang tamu gitu. Jadi kayak gini, seminar, podcast, terus ada bedah buku juga. Jadi ini mungkin diambil satu segmen aja. Kita untuk yang talk show aja kali ya, gitu kan? Iya. Nah jadi biar nanti foundation dari Stylo Black Family ini bisa akses tuh directnya langsung ke Bro Luga Tambunan, gitu kan? Iya. Nah nanti, Sifatnya gimana? sifatnya berarti ada moderatornya ya, maksudnya ada. Tentu ada moderator, ada stage-nya, ada penontonnya, rapi, pokoknya lighting belakang videotron biasa, terus kamera 4K biasa gitu. Nanti Kalian tergantung nih. udah sering Kenapa? bikin acara kayak begini. Sudah sering, sudah banyak gitu. Yang diundang-undang tuh banyak. Bu Jahal udah Kenapa? diundang. Jahat. Itu tokoh yang apa ya? Bukannya udah mati, bukan beda, cuma kayak kontroversi gitu lah. Iya. Terus kenal sama itu enggak? Oh beda genre. Mata Stylo juga tuh pernah diundang. Cuma dia tentang beberapa hal tuh tentang bisnis, inovasi dan teknologi gitu. Nah kalau gue nanti temanya apa kalau? Ini temanya gaya baru dalam dunia dialektika. Apa? Gaya baru dalam dunia dialektika. Oke. Oke nggak? Cocok nggak? Boleh. Boleh, aman ya. Nanti deh sounding dulu ke tim Sidogirinya. Itu harus segera sih. Itu biasa Bro Luga berapa nonton? 400 500. Apa? Malas apa tuh? Biasa viewers yang nonton Bro Luga sekali preaching, sekali khotbah itu berapa? 400 orang, 500 orang gitu. Enggak. Lebih ya kayaknya sih ya. Lebih lah, gua aja kan sebelum ada YouTube kan DVD gua aja bestseller. Artinya kan dan memang gua nggak buka komal, gua kan fighter aja jadi. Tapi kan apa gua kan diliput orang. Iya. Di bawah tuh ini di Sidogiri minimal 2000. Banyak ya. Kalau kemarin aja si Handi kan bilang sama gue, katanya gue mau diajak ke TV nasional sama Bang Ju, mau diajak. Oh iya. Hari Untung, Richard Lee. Denny Sumargo, ya kan? Juga sini juga. Karena gini sih, teman-teman dari Stylo itu maju mundur sebenarnya mau ngundang Luga karena khawatir schedule itu padat banget kayaknya gitu kan. Ini aja tuh baru jam segini kayaknya tuh baru pulang dari entah ketemu konglomerat siapa gitu, kayaknya baru bisa aktif malam kan. Dari pagi sampai siang mungkin full gitu. Makanya teman-teman dari Foundation Stylo ini kayaknya bisa nggak ya ngundang Luga ini sebagai narasumber untuk Sidogiri. Gimana? Mereka udah tahu gue rupanya. Wih, udah. Lu ngaco aja, siapa nggak tahu nama besar Luga Tambunan sih? Yang nanya tuh yang normal gitu loh. Nanya tuh yang dengan besarnya nama Luga Tambunan siapa yang nggak tahu? Mah, jangan ngetes tim Stylo lah. Kami tuh tim researchnya udah ada lah. Iya. Masa kita ngundang ngece sih? Kayak nggak mungkin juga. Masa kita ngerendahin Bro Luga sih? Kan gitu. Iya. Silakan aja bikin aja acaranya.
Dan Ya, memang kalau gimana? misalnya kan gue juga memang punya project yang sama ya. Jadi gue memang akan membuat suatu seminar yang judulnya adalah Roh Kudus Ibu Alam Semesta gitu kan. Nah, jadi ini sifatnya di talk show, tanya jawab, dan ini akan gue bikin di bangsa-bangsa. Jadi bukan cuma di Indonesia, di India, di berbagai belahan dunia, termasuk di Yerusalem. Ini adalah visi misi pengajaran yang gue sampaikan, yang memang lagi hot terus kan, lagi Banget. topik terus, Banget. iya. Tapi kalau Bro Luga keganggu nggak sih misalnya kirim nomor rekening ke host untuk tanda jadi atau apa gitu? Keberatan nggak sih? Boleh. Oh, si foundernya kan Iya. antum, Daeng. Enggak apa-apa lah kan. Nggak bisa. Aku kan ngurus rundown acara, ntar siapa? Kalau semua dihandle sama saya semua agak susah. Kasih nanti Bro Luganya nggak bisa nge-treat Bro Luga dengan bagus loh. Nah, ini aku nanti Kita harus mikirin, saya tuh mikirin dari airport begitu beliau menginjakan kakinya itu harus kendaraannya apa, kita tuh nanti makan siangnya di mana, hotel, itu harus disiapin dulu kan. Terus kan acara Minggu, kalau Blurga Minggu itu dia kita jemput dari Jumat, otomatis ada selang hari Sabtu kan, mau diajak kemana? Itu harus saya pikirin itu. Jalannya kemana, shoppingnya mau Bro Luga mau di mana kan kita harus mikirin gitu. Di Sidogiri itu Jawa mana sih? Ada lautnya nggak sih? Nggak ada, Jawa Timur. Oh, lautnya laut itu apa sih? Pantai apa sih? Pantai. Kalau di sana Sidogiri kayak jauh ya. Jauh. Iya, kalau nggak ke laut ya ke mall aja, ngopi-ngopi. Iya, kita juga nggak tahu Bro Luga mau shopping apa kan itu kan mesti ada yang jagain. Bro Luga sebagai narasumber minimal kiri kanan tuh ada 2 orang. Gimana? Kayak biasa aja protokolnya yang biasa kita lakuin anak-anak style tuh kayak gimana kan tahu sendiri kalau udah bikin protokol, kalau bikin acara tuh concern serius. Makanya Gokil loh Luga. oh iya. Keren abis tau nggak kalau yang namanya karena orang-orang di organisasi itu di style organization ini orang-orang sains, orang-orang yang berpikirnya maju, free. Iya. Ada sebagian free blinker Free will. juga. Banyak. Makanya kita Anggotanya coba yang untuk aktif aja 1.500. iya. Dan kita tuh harus bisa tanda kutip menjamu narasumber supaya dia nggak kapok lagi. Nanti kita undang. Betul. Ntar kalau dia nih ngomong dari satu mulut ke mulut yang lain, gue nggak mau diundang lagi sama dia. Kenapa emang? Gila, gue nge-treatnya masa cuma dikasih gini-gini doang sih. Minimal hotel bintang 4 kayak bintang 5 kayak, ini cuma kayak begini kan gak enak didengarnya kan gitu. Bener. Iya. Ini juga gue kayak tanggal 4 ada acara lagi sih, podcast juga. Di Indonesia. Suara Bang Luga aja kena PL. Iya, Di Indonesia apa di luar? Indonesia. Oh, masih Indonesia. Tumben di Indonesia biasanya di luar enggak ya? Sekarang lebih suka di sini ya. Gimana? Nanti ujung-ujungnya juga pasti ke luar negeri juga. Tapi di bawah, Daeng, ada wakil foundernya Stilo Black itu Bang Nimos, Daeng. Kayaknya beliau enak sih kalau kayak gitu. Boleh. Nanti tinggal mungkin kalau Bro Luga nggak keberatan, tinggal kasih nomor rekeningnya ke host. Nanti kita lihat aja deh nanti progresnya. Aman. Saya penyambung lidahnya sih, host. Saya penyambung lidahnya juga, Bang Luga. Jadi begini, Bang Luga. Karena kan foundernya ini asli dari Burundi, orang Burundi asli, kewarganegaraan Burundi. Jadi punya perusahaan minyak, tambang emas di Afrika sana. Paham kan ya? Keren. Iya. Iya. Asli Burundi. Punya tambang emas, macam lah itu. Dia punya ini loh, Bang Deng Moto, apa yang Freeport itu berapa persen dia saham dari Freeport? Lumayan gede, 35% itu. Kalau Gede yang namanya itu. ngundang-ngundang narasumber sih pengkhotbah itu ya kecil kali pun. Iya. Tapi Apalagi, memang penyajian atau penyampaian dari narasumber itu atau
tokoh figur itu jangan membosankan gitu. 4 jam ngobrol loh. Iya. Mau berapa kali break bro? Gue kalau masalah ngomong, ya dari dulu kan memang senang ngomong, jadi memang udah terbiasa ngomong. Jadi tiap hari ngomong mulu. Iya kan 4 jam nih, mau berapa kali istirahat? 4 jam. Dipecah jadi berapa segmen kira-kira? 4 jam bisa 3, bisa 2 dong. 2, oke. 2 kali ya, 2 jam 2 jam kali ya. Iya, 2 jam. 2 jam 2 jam. Bisa lah, Bisa. Bisa lah. Setting. Ya, tahu sendiri kan teman-teman saya lo kalau udah ngomong tambangnya di Kalimantan kita udah nggak bisa ngomong kan, tahu sendiri. Tapi kalau makanan aman nggak dia Deng Moto? Menurut Nah itu dia yang kita nggak tahu konsumsi sebenarnya. ini. Maunya Bro Loga tuh makan di mana gitu. Apa yang sistem fine dining, apa yang ala carte kita juga nggak tahu kan. Restonya di mana. Nanti tradisional food kah? Nggak tahu gitu. ntar gue khawatirnya gini, yang saya khawatir sama Bro Loga, ntar ngoceh kemana-mana, gue diundang kayak begini nggak dihargain bla 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 kan gitu. Masa makan cuma di sekelas hotel, gue nginep cuma di hotel bintang 3, gue cuma makan gini, nggak enak juga kita dengerin kan. Tapi di sana hotel bintang 3 pun berkelas bintang 4 juga loh. Tapi nggak pantas untuk nama besar Bro Loga. Siapa yang nggak paham sih. Masa ya kita mau tempatin dia di bintang 3, minimal 4 lah. Di sini aja tahu sendiri kalau dia Ritz-Carlton, JW Marriott. Ngomong-ngomong nggak bercanda kan nih? Ya. Tadi tuh ada Bang Jibril di bawah minta nomor rekening DP nih. Scroll lah. Nah, kalau misalnya udah masuk DP-nya baru gue percaya. Ya. Ya makanya ini kan Tuh. Jangan buat malu Stelo Fam lah. Tuh. Jadi memang kita ini memang lagi on progress. Jadi doakan aja Bro Loga. Prosentasinya 75% lah. It's gonna deal. Ini akan bisa deal lah. Gitu. Ya udah. Kalau gue memang senang. Makanya karena memang visi misi gue juga kan nanti kan bikin seminar juga kan. Kirim KTP aja sama ini. Kirim KTP, butuh juga KTP itu Deng. Sama Deng Moto. Makanya kita sekalian interview aja, ngobrol-ngobrol santai, makannya sukanya di mana, shoppingnya suka di mall mana, kan gitu. Hotelnya mau suka yang di mana gitu. Ya, ini ya. Tadi kan udah sempat nanya tuh dari airport mau jemput pakai apa, keberatan nggak kalau pakai electric vehicle, mobil listrik gitu kan? Beliau nggak keberatan. Iya. Ya kan memang dari awal kan rencana ini untuk gebrakan lah, Deng. Mencari bentuk yang lain dari Kristen yang ada di TikTok ini gitu. Sebenarnya betul juga ini project. Karena kenapa kan? Karena menurut gua project seperti ini memang belum pernah ada. Nah, kebetulan kan kalian juga kan pengen melihat warna baru dari kekristenan. Betul. Katolik Kristen gitu kan. Iya. Apalagi memang ada dalilnya dan sebenarnya dari perdebatan saya selama ini kan saya lihat kan memang trending topik gitu. Jadi makanya memang mau nggak mau kalian mengundang saya karena saya pun sendiri pun memang akan bikin seperti itu. Ya untuk ngomongin prospek-prospek itu. Dan memang saya lagi cari-cari media juga untuk bisa menaikkan ini ke permukaan. Omongan kayak gini lebih seru, kan lebih semangat. Soalnya saya pernah ngomong ke tim Stylo Black Family itu kayak Bro Loga itu pernah diundang sama TV One loh. Tapi saya lupa tahun berapa itu. Terus terang saya lupa. Mungkin Bro Loga bisa ingat lah tahun berapa. Tapi pernah kan kayaknya ya. Pernah sih saya pernah kan. Pernah masuk doang, bukan diundang sih. Tapi kalau masuk juga kan sama aja sebenarnya. Iya, artinya kan kalau mau misalnya nanya-nanya gua tentang kekristenan atau bagaimana perdebatan di Indonesia, ya kan,
bagaimana suasana dunia pergerejaan, rencana Bang Luga untuk membuat sinode atau kepausan sendiri, kan banyak yang mau ditanya, dan itu menurut gua lagi topik panas. Ini juga Terus- pasti penontonnya dari Kristen Katolik pasti kena semua. Boleh ya, kira-kira kita tuh ini kan terbuka untuk umum, misalnya kayak ada soal jawab Q&A gitu, Bisa, nggak masalah kan ya? Ya, Nggak masalah. oke, aman lah berarti. Yang penting kan pengamanan, Daeng. Iya, pengamanan juga itu harus itu dijaga. Nah. Kita bisa jaga narasumber. Iya. Ini Nabil Leluga, ini waktu acara Stelo Black Family ini di Las Vegas nih. Di LV ya. Di Las Vegas ini. Iya, di LV. Las Vegas ini, bukan main-main ini. Penontonnya enggak tahu lagi. Dan project kita yang ke-60 kan itu kan? Yang 61 60 60 ya 60. 60 ya kalau salah. Iya. Oh, jadi kalian ini aktivis di yayasan itu ya? Sebenarnya rahasia sih, iya. sebenarnya nggak boleh dibuka sih. Tank Moto yang coba lah jelaskan Tank Moto. Iya, sebenarnya kita tuh punya project untuk ngadain event lebih dari di atas event organizer sih. Tapi lebih ke speaker organizer. Jadi mereka yang narasumber itu kita organize gimana caranya. Yang pertama sang narasumber itu bisa nyaman untuk memaparkan apa yang mereka punya, ilmu yang mereka punya. Yang kedua, menjadikan narasumber itu nyaman. Dalam arti kata, orang tuh bisa nyaman gak sih kalau dia menyampaikan segala sesuatu, misal dia lelah, capek, banyak pikiran, kan gitu ya. Itu juga kan bikin ganggu lah istilahnya, distract gimana pas dia tampil di stage itu kan jadi kurang maksimal. Terus yang ketiga, kita tuh suka nyari inovasi orang-orang yang kita anggap unik dan mempunyai talenta atau kemampuan lebih di atas rata-rata. Karena kita melihat ini sebenarnya Bang Luga tuh udah dibidik dari lama, cuma kan yang tadi saya bilang di awal, khawatir dengan jadwalnya Bang Luga tuh kita nggak bisa ketemu. Yang beliau sibuk lah, yang Bang Luga mungkin juga banyak acara panggilan dari seminar sini dan seminar, dari seminar satu ke seminar yang kedua, yang ketiga, yang keempat pasti banyak gitu kan. Kita nggak tahu roadshow-nya seperti apa. Jadi ya kebetulan aja. Sebenarnya sih ini rahasia sih, cuma ya Kadung sudah ada di sini ya. Kita ngobrol-ngobrol santai aja sih gitu. Jarang untuk orang buka Roh Kudus itu, dia perempuan itu, ini baru loh. Fenomena ini loh. Benar. Unik soalnya. Dan ini apa ya? Ini melampaui orang di zamannya gitu loh. Iya, fenomena ya. Iya. Makanya kan kalau Tuhan yang ngomong ke gua, itu Tuhan bilang sama gua, apa yang gua kasih sama lo, itu kalau lo ibarat kata petinju, itu sekali pukul nilainya 2 triliun. Pedih jenderal. Tuhan yang ngomong sama gua. Aku kan kalau bukan Tuhan yang ngomong, gua tahu dari mana punya ide sekali pukul 2 triliun, mana pernah ada di dalam otak gua gitu. Tetapi karena gua dapat mimpi, lalu di dalam mimpi itu gue kayak bertinju. Nah ketika gue pegang bertinju, gue mukul hook gitu kan, ada suara ngomong sama gue, kamu tuh ibarat kata petinju yang kalau sekali memukul itu nilainya, sekali pukul tuh nilainya 2 triliun. Tapi izin ini Bang Luga, izin nih Bang Luga. Ya. Izin, Abang kalau ngomong 2 triliun atau 2 miliar gitu, karena ada wakil founder di bawah. Jadi bahasa Bang tuh jadi nggak enak, jadi takut juga pula jadi nanti dia. Jadi kesepakatan tadi tuh jadi agak gimana, bener gak? Jadi Iya. Kita jadi malu nawarin harga segitu jadinya. Iya, dengan Formatnya kebesaran Bang Luga gitu. Begini, formatnya juga kan kita ini kan itu kan visi misi ke depan. Jadi nanti kan formatnya biasa aja seperti yang kita omongin tadi. Gue juga orangnya juga kan belum posisi di atas, walaupun kapasitas gue itu sebenarnya raksasa gitu kan, tapi kan nggak bisa gue ngomong raksasa sebelum gue pada waktunya kan gitu.
Nah selagi gue masih kayak begini, ya kita ngomong biasa aja kan gitu kan. Tapi memang apapun yang gue dapatin juga sama dengan apa yang kalian dapatin kan. Kalau gue ngedapatinnya apa yang gue dapatin ini sebenarnya kayak penemuan yang belum pernah ada. Ini kan fenomenal. Kalau bahasa seminar di dalam kekristenan ya, inilah generasi yang belum pernah ada sebelum dunia dijadikan. Ini yang terakhir dan nggak akan pernah ada lagi. Betul. Nah, gue kan Epic pernah ini, epic. Kalau aku bilang epic, ini epic di atas legendary ini. Iya, Yakin iya. gue ini bakal viral nih. Kalau legendary itu orang masih banyak yang Masih ngaku. banyak. Tapi kalau ini, kalau gue kan pernah ikut seminar Grow itu di Jakarta Convention Center. Jadi bahasa-bahasa mereka itu adalah generasi YOL 228 itu adalah generasi yang bangkit yang belum pernah ada sebelum dunia dijadikan dan gak akan pernah lagi ada orang seperti ini. Jadi cuma sekali dalam sejarah dunia ada. Nah kita Ada pertanyaan di bawah ini dari staffnya, dari staff Stelo Black Fam University. Apakah kira-kira bisa nggak dibawa kitabnya sewaktu pertemuan? Pasti di bawah. ada. Dia udah buku ngomong saya tadi. ada. Bahkan trompet sangkakala pun nanti dibawa itu dengan orang suci yang membawanya. Iya gampang itu. Oh, berarti tambah butuh staff berapa untuk nemenin Bro Lugan? Itu dia. Kira-kira kita harus siapkan Jangan berapa? nambah anggaran lah, nggak bisa juga itu. Iya, kita nambah staff aja buat jagain bro apa keperluan Bro Luga. Berapa orang kira-kira Bro Luga? Oh iya nanti pasti saya akan ada tim juga kan yang nemenin saya nanti. Nambah lagi anggaran itu. Nggak apa-apa lah, it's okay lah. Paling saya bawa 3-4 orang lah. 3-4 orang. Tapi kalau bisa include-in aja. Iya, di-include. Di-include aja mau nggak Bro Luga? Maksudnya di-include sama apa tuh? Sama PK-nya itu? Ya sepaket lah. Sepaket Nanti- lah maksudnya. Iya. Oh iya, iya. Aman iya. nggak? Aman nggak? Artinya kan, ya artinya kan lo kasih gua honor misalnya 30 juta. Ya udah itu udah sama ngongkosin teman gua kan nggak apa-apa. Walaupun nanti di tapi tersinggung nggak teman-teman kayak misalnya Bro Luga kan sebagai bintang tamu atau gestarnya kita nih, tentu akan berbeda kelas kamarnya kan Ya, gitu dengan iyalah. itu. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Artinya gue lo mau bikin gue di hotel khusus nggak masalah. Yang penting mereka kan nemenin gue aja pas lagi ngopi. Nanti kan pas kembali ke kamar masing-masing kan ya artinya itu udah urusan gue nanti lo di hotel ini yang Aman berarti ya. Tapi ada dari staff kita paling 2 orang lah buat handle jaga Bro Luga lah. betul boleh. Nggak kita Tapi kalau tinggalin keamanan sendirian. nggak perlu juga sih, Daeng. Nabi Luga nggak mungkin lah butuh keamanan juga. Butuh, kita nggak tahu kalau Bro Luga tuh butuh apa gitu kan. Dia bisa ngomong ke staff kita kan. Nanti kan bisa nggak harus nunggu lama gitu. Kita kan khawatir, kita kan di lapangan nih nggak bisa handle. Tapi kan ada tim kita yang kalau Bro Luga gue lapar nih, ajak gue makan di restoran mana gitu kan, langsung anak-anak standby kan. Harus ada ring 1 ya. Iyalah. Itu sih. Tapi nggak apa-apa ya Bro Luga dipisah hotel sama teman-teman, oke kan ya? Nggak masalah. Temen gue Soalnya nggak mungkin kita satuin gitu ya. Betul. Ya gue juga gitu, kalau misalnya ada yang ngundang gue kan gue ajak beberapa teman, ya artinya kan teman-teman gue itu kan gue yang ngatur lah, artinya lo di sini ntar ya kan. Ya tapi anak-anak yang bawa anak Abang Luga nih ya, Abang lah menghandle, jangan ada cemburu sosial nanti ujung-ujungnya di belakang. Ntar ngomongin foundationnya kita lagi, ini kurang bagus gini gitu lah. Enggak. Jadi intinya kalian kan urusannya sama saya pun urusannya sama tim saya. Jadi artinya lo ikut, artinya lo nanti gue fasilitasin, udah selesai hanya gitu aja. Jadi mereka nggak ada urusannya sama kalian gitu. Dan teman-teman saya itu adalah orang-orang yang Berjasa. Nah itu ini barusan ini. Itulah yang ngasih gift kereta tadi, itu wakil founder.
Oh gitu. Nah, Iya. maka dia nyimak dari tadi. Dan tadi dia sambil nyimak, sambil nyatet, sambil nyimak. Terima kasih. Nyimak, nyatet, nyimak, nyatet. Nyimak nyatet itu. Jazakallah. Barangan. Aduh, mau pingsan gua. Karena orang kepercayaannya ini termasuk dari moto, Bang Oh, Luga. gitu. Saya orang kedua. Jadi kalau untuk urusan keamanan, Deng Moto menyerahkan saya gitu. Bang Kaisar Betul. ini, Kaisar Nero ini orang Islam apa Kristen sih? Saya dari Katolik, baru Oh, dari Katolik. dari Katolik ke Islam. Oh gitu. Tapi kan ini untuk umum, maksudnya apa ya, Bro Lugam, ini kan ilmu itu kan Open mind. iya, nggak harus dimiliki satu golongan kan, semua bisa dong kalau ilmu kan gitu ya. Betul. Jadi supaya yang Islam juga paham, yang Katolik juga lebih mengerti, dan teman-teman dari Kristen juga jadi tambah Tritunggalnya ternyata yang asli yang benar kayak gini ya gitu kan, wajar. Betul. Kenapa saya berani mengekspos ini? Ya, satu ya, kan sudah terbukti di dalam dunia debat juga saya ada jam terbangnya. Iya. Iya kan? Iya. Wah, siapa Iya yang kan? nggak tahu ini Siapa aku. nggak tahu? Dari dulu ini. Jadi artinya apa yang saya sampaikan ini, kalaupun misalnya ada yang mau demo, paling yang demo si Edis. Paling demo Itu si kecemburuan Bom. sosial itu kecemburuan sosial itu kecemburuan Nah, sosial. artinya begini, si Edis dan si Bom Bom ini juga kalau dilihat sepak terjangnya mas saya juga kan nggak perlu saya ceritain, si Edis juga tahu diri, ya kan? Iya. Nah, jadi artinya bahwa saya mengatakan konsep Tritunggal yang benar adalah konsep Tritunggal Titanium ini adalah karena doktrin ini kan mempengaruhi nanti tingkah laku, ya kan? Dengan Betul. adanya doktrin yang lebih cerah, lebih segar, hidup kita lebih tenang, tentu kita juga akan lebih lemah lembut, penuh kasih, nggak gerada geruduk kayak tadi si Kopar tadi kan. Oh iya. Untung aja dia tadi nggak bunuh diri. Coba kalau dia misalnya Aduh. dia ditikam pantatnya, Anak baru lah, nggak apa-apa, anak baru. Maklumin Jadi aja ya. Lalu aja. Dia nggak tahu lawan senior dia. kalau saya kan artinya kan orangnya bercandaan, jadi nggak terlalu. Iya. Nah, memang saya memang sedang menanti-nantikan seperti ini ya. Maksudnya gue itu memang gue harus ngomong di forum-forum besar karena kalau cuma gue ngomong di TikTok, padahal kadang-kadang orang yang ngomong-ngomong di forum besar pun pembahasannya nggak kayak gini gitu kan. Jadi maksudnya ya memang udah saatnya. Gitu. Tapi gini, Makanya kan, maaf aku potong Bang Luga. Andai Iya. kata Denom yang baru abang bangun ini, King of the King ini dalam naungan Stelo Black Fam University World ini di dalam payung mereka bisa nggak bang? Karena gini, ada sekitar 14 gedung, memang yang itu loh bang Deng yang Oh iya. belum direalisasi, tapi kan Iya, banyak tapi kan yang di situ kan lumayan juga itu. Lumayan. Tapi- Di Itali juga sudah ada itu. Gedung-gedung kita udah ada. Inventaris. Kayak gini nih. Baik. Ini nih. Ini Inventaris. kosong nih. Ada beberapa, bahkan di belakangnya pun kosong juga nih. Nih, Sidogiri nih sini. Kosong. terus Jadi kalaupun nanti pertama launching ataupun rilis di Sidogiri dulu, jangan ke Jakarta dulu. Di Sidogiri kita buat. Tapi dalam maksudnya naungannya apa? dalam naungan Event ini. seperti ini. Di sini mungkin bisa bikinlah dulu 1 tahun Bang Luga di sini. Sibuk dia jadwalnya. Janganlah. Hah? Kita ngambil waktu 3 hari yang berharganya dia Enggak, itu enggak. nggak sebanding loh, serius. Enggak. Dengan yang harga kita tawarkan loh. Mana tahu Bang berhasil bahwasanya spektakuler dan perfect Denom King of the King ini memang di Sidogiri, bayangkan Harusnya apa? sih, harusnya sih. Baik Hisar ini malam mabuk apa gimana? 2T itu iya memang 1 digit tapi T itu bang. Oh iya, Itu triliun itu asetnya. Iya, kita Bang juga Luga. perlu 2 digit. lupa. Apaan Sorry. Iya. Anjir, lupa. Iya, Mas, kita aja. Bang Aduh, Jason gimana itu ya? maunya gimana dari Ya juga karena berat 2 Maksudnya- triliun pula sekali tinju. Itu. enggak. Maksudnya gini, Bang Kaisar ini nawarkan gedung itu buat apa?
Oh enggak, jadi kita bicara aja, bicara tentang inventaris gitu. ya, Oh, inventaris dari Stelo Family. Iya. jadi abang tuh di sini nanti, tapi dalam kontrol payung Stelo Black University World ini. Di situ saya ngapain? Di sini ngajar. abang tinggal di sinilah dimulainya awal dari Karir lah. Bang. Oh, bisa. Kenapa nggak bisa? Dari King of the King itu King of the dia King. gedung itu lumayan itu bagus. Iya, bisa nanti kan gedung itu kan misalnya saya mau pakai untuk event-event apa atau apa. Lantai, Boleh. Boleh. Ini makanya dibilang tadi 1 tahun boleh lah, tapi jangan pukulan 2T tadi berat lah kalau didengar tadi. Kita sebayar Bang Luga berapa? Kita ngeluarin Ya, 30 juta aja kayaknya berasa kayak menghina Bro Luga loh. Artinya kan begini, saya ini kan punya visi misi di seluruh bumi ya, di seluruh dunia kan. Ya artinya kalau misalnya ada di Sidogiri fasilitas yang mau kita dipinjamkan atau dipakai dulu ya nggak masalah. Karena kan target kita kan memang nanti di bangsa-bangsa. Jadi makanya saya sekarang lagi memperbanyak tim. Sudah banyak banget orang Kristen yang bergabung, makanya saya minta datanya semuanya. Tapi dengan ini Bang, dengan SOP yang dari SOP berlaku dari Stelo Black Nggak University masalah, World. artinya kan Oke. kerjasama kan. Iya. Tapi mau Bang, iya, kan? dia dengar Bang abang bilang sekali tumbuh itu 2 triliun, Wah, 2 T dia berat. puyeng juga. Kita ngasih berapa nih sama Bro Luga? Kita kayak Ini ngina jadi loh di tadi. Anggaran tadi Bang Deng Moto udah untung Kan begini bisa. Bang, kan Iya. begini. Nego-nego. Kan begini kan, artinya kan Stelo Family ini kan kapasitasnya kan bikin acara kan penontonnya berapa. Ya kalau misalnya penontonnya yang datang misalnya 1.000 orang ya tentu kan disesuaikan dong dengan apanya ya, dengan orang yang datang kan. Anggota tetapnya aja di Pulau Jawa, Jawa Timur dan Jawa Tengah itu anggota tetap ya 1.500. Belum rekrutan yang lain. Belum lagi masyarakat yang kayak dari Katolika, Protestan, dari kalangan lah, semua kalangan. Betul kan Deng Moto? Betul. Kita Iya. terbuka kan itu. Ya kalau 2 triliun itu kan ibarat kata tuh di alam rohnya lah. Kita ini kan sifatnya kan bukan misalnya lu harus ngasih gue duit segini, enggak, nilainya itu loh maksudnya. Nilainya ini kan kemana-mana, jadi membuat orang bahagia, membuat orang sukacita, itu kan juga udah nilai kan. Iya. Nah, Tapi masalah gini lah, nanti gini lah. Bukan berarti lain tidak mau terus kami suka-suka hati kami kan, enggak kan, kita kan ngargai lain juga gitu loh. ya. Artinya kan misalnya kalian mengeluarkan misalnya data pertama misalnya mau ngasih gue sekian, ya gue kan juga nggak nolak kan, artinya kan kok kecil amat sih kan, nggak, biasa aja kan gitu loh kan. Kita juga malu tadi pas ngajuin harga 30 oke enggak gitu. Tergantung kan, aku sendiri pun belum ada di tingkat yang memang sudah punya mobil Mercedes-Benz yang udah jam terbangnya tinggi. Tapi kalau memang nanti gua udah duit gua udah misalnya 2 triliun, nah mungkin beda lagi ceritanya kan. Nah kalau masih Iya. sekarang kan masih kesempatan lo bisa Iya. ketemu sama gua. Nah itu dia yang Tapi kalau- maksudnya. Nah nanti akan ada saatnya udah sulit ketemu, karena kalau kan kayak gini kan ya namanya juga kalau sudah orang makin tinggi kan akan sulit ketemu. Iya. Tetapi kan artinya ya still of family yang masih Betul. pertama-tama yang ngargain gua tentu nggak akan gua lupakan kan gitu. Jadi gini, izin bentar. Rio, kau tuh staf pembina. Jangan kau bilang, udahlah nggak usah jadilah. Enggak, kan bisa nego-nego. Kan ada win-win solusi. Kau tuh staf pembina, nggak ada hakmu di sini. Lanjut, Alaiku. Iya, jadi artinya masalah dana itu yang penting kita sukseskan dulu acaranya. Masalah dana itu kan nggak perlu harus dipusingin. Ini kan omongan-omongan visi misi ke depannya kan gitu kan, kapasitasnya. Ya, tapi kan kita juga malu lah, bukan nggak bisa diomongin gitu. Tapi kan malu, masa narifin Bro Luga segini lo gila lo, nanti digituin sama bos kita kan gak enak juga gitu kan. Tapi aku kaget juga deh moto. Obrolan itu makanya kan gue udah bilang kan, tidak semua tuh obrolan itu bisa kita cerna secara langsung. Setidaknya kita kan
pelan-pelan itu kan yang gue omongin itu kan visi misi nanti ke depannya seperti apa kan begitu. Jadi bukan berarti gue minta dana seperti itu. Bukan minta dana, kita tuh bingung cara menghargai Bro Luga tuh seperti apa. Maksudnya dikasih, apakah lu nggak yang bener aja ngasih gue 30, ngina gue lu, takutnya kan kayak gitu ya. iya. Enggak, justru gue merasa lo kasih gue 30, ya gue udah seneng banget nih. Artinya kan gue juga selama ini kan belum banjir undangan podcast, jadi gue dapat segitu udah seneng banget gue. Itu. Ya masalah Lai, nama besar Lai mau kita hargain segitu. Kita dulu ya. Belum nyemplung ke debat, Lai udah offline tuh. Iya, udah lawan. Wah, udah banyak dia lawan DVD-nya aja best seller itu. DVD-nya best seller itu. Berarti kita cancel yang Philip Mantova ya, ganti Bro Luga aja. Nanti dikasih tahu ke tim. Kan ada 3 kandidat, 3 orang kok di cancel. Kayaknya Bro Luga Tambun. Bilang, lo kenapa lo nyebut nama Philip Mantova? Tadi kita mau dia, tadi cuman kayaknya lebih bagus. Kayaknya lebih bagus Jadi ini. gini ya. Jadi gini ya. Satu, kalau dalam struktur gereja, teman gue itu dapat penglihatan. Jadi gue berdiri di atas satu batu yang besar. Di bawah gue itu ada Samuel Syahan, ada Fauza. Di barisan paling belakang tuh ada Philip Mantova. Jadi Philip Mantova itu masih jauh. Pantes. Lo ngundang Philip Mantova, manfaatnya nggak akan terlalu baik, nggak terlalu. Anjay, serius. Bener loh, bener kan? Untung kita ketemu malam ini loh. Hampir kita kejebak ke. Jadi begini, kalau memang secara kekayaan, secara kebesaran, dalam dekade 10 tahun terakhir, Philip Mantova memang ngeri. Tapi kalau kita ngomong sekarang 2025, ya kan gue dibilang tadi, strukturnya. Dalam satu penglihatan, teman gue berdiri di atas gunung, di atas batu yang besar, itu langit terbuka, ada suara dari langit dibilang begini, inilah hambaku Luga Tambunan yang melayani aku dengan segala kekurangannya. Terus si Samuel sama Paul Zhang itu kayak nunduk gitu sama gua kan. Lalu di belakang itu ada rombongan orang Kristen. Nah, salah satunya ada Philip Mantova di belakangnya. Jadi lo wawancarin Philip Mantova, menurut gua lo dapat apa gitu. Nah, di sini nih demo tuh. Teka-teki yang dibilang sama Philip Mantova waktu kita zoom itu, bahwasanya Iya. pas dulu Nabi Luga yang disinggung dia, jangan sampai betul juga. Ada dia bilang bahasanya gini. Ada yang lebih pantas dari gua, bahkan gua untuk melepas kasutnya aja tuh nggak pantas. Masa dia ngomong kayak gitu? Ya, di Zoom waktu itu. Di zoom itu. Kan kita mau dia kan tadi kan pikir Philip Mantova aja deh, coba kita tes dulu deh, ya kan. Terus tapi ada kandidat lagi nih, kita memang punya yang kedua itu. Yang kedua gue lupa siapa, yang salah satu itu Bro Luga. Banyak baik. Sampai Ibu Rita Wahyu pun kan kita masukin kemarin, Dai. Cuma kan dia beda kayak tunggalnya umum kalau Bro Rita Wahyu kan. Umum dia, kalau Bro Luga beda. Bisa Karena beda. Philip Mantova juga sebenarnya Philip Mantova kan mau ketemu gua kan. Tapi si Erik ini karena dia juga memang Protestan akut, jadi dia ketika dia tahu Philip Mantova mau ketemu dia, tiba-tiba dihalang-halangin sama si Erik ini. Jadi sebenarnya kalau generasi kita ini adalah generasi yang paling serem sebenarnya ya. Jadi di sini mohon maaf ya, pendeta-pendeta besar yang model-model yang kayak dia itu, ya kan gue udah bilang rentetannya itu ada di belakang banget, ada Philip Mantova. Makanya. Ini jujur ya Bro Luga, boleh nggak gue tanya? Ketika dia ngomong, kayaknya saya untuk lepas, jangan kan, aduh, ada yang lebih bagus lagi. Dia bilang gitu kan, ya kan? Terus melepas kasutnya aja saya pun kayaknya nggak pantas. Itu maksudnya apa sih? Nggak ngerti ya saya tuh. Serius. Jadi gini, memang melepaskan kasutnya aja aku tidak pantas, itu memang sosok yang ditujukan kepada sosok Yesus Kristus ya.
Oh. Tetapi begini, tetapi mungkin bahasanya begini. Jadi gini ya. Ini nggak tahu nih, tiba-tiba gue Roh Kudus turun. Jadi gini, Philip Mantopa ini udah tahu bahwa ada sosok-sosok yang pendatang-pendatang baru tuh yang sebenarnya mengerikan sekali, dahsyat gitu lah ya. Tapi dia nggak mungkin ngomong itu, karena kalau dia ngomong itu nanti jemaatnya bubar, gitu kan. Jadi dia harus menjaga. Sebenarnya kan para pendeta-pendeta ini udah tahu keberadaan Luga Tambunan tuh udah tahu, tapi mereka nggak mau manggil gue itu. Artinya gini, gue kenapa selama ini nyuekin dia gitu loh, sementara ternyata dia orangnya gitu loh kan. Jadi begitu. Jadi mereka itu kayak serba salah gitu loh. Pendeta-pendeta besar itu tahu gue, tapi mereka tuh nggak mau manggil gue. Nanti jemaatnya kan pada ngomong, "Nah, kalau nggak tahu, kenapa lo nggak ngajak dia gitu kan?" Tetapi udah terlambat. Ketika gue udah viral, ketika yang paling berat itu sebenarnya ketika gue ngomong duduk di 24 tua-tua, itu yang bikin mereka nangis darah. Itu. Karena kalau Bang Luga mau nanya nih, abang ada alergi makanan nggak? Nanti kalau alergi makanan butuh banyak obat takutnya nanti. Enggak sih. Ya Karena paling gue obat apa aja yang dibutuhin katanya nanti, karena kan banyak juga yang alergi makanan gitu, kacang-kacangan, mana tahu, kita nggak tahu. ya mungkin gue paling jaga aja sih, artinya supaya siap. Nggak butuh obat malam ini. Siap. Ya. Aman ya berarti ya. Iya gitu. Kenapa gue ngomong begitu? Ya artinya Philip Mantopa bisa dibilang pendeta hebat ya. Iya. Tapi ada satu titik yang dia jatuh, dan itu yang membuat dia sedih sebenarnya. Jadi, Tuhan ini mengangkat orang-orang yang tidak diperhitungkan oleh dunia, sama seperti kayak Raja Daud tampil kan. Sebenarnya yang mau diproksikan tuh abangnya Daud, Eliab, untuk jadi Raja Israel. Tapi apa yang dilihat manusia kan biasanya kan melihat fisik ya, kekayaan, mobil. Kalau secara kaya ya siapa yang nggak bisa ngelawan Philip Mantopa kan. Tetapi kan bukan masalah kayanya, tetapi masalahnya hikmat dan urapan itu. Tapi begini Bang Luga, perbicaraan kami, ingat nggak Demoto? Dia bilang, aku yakin nanti ada saingan-saingan gini yang ngaku-ngaku lah dia lah yang sudah pernah bertemu dengan ini, itu diwaspadai katanya. Benar gak Demoto? Jadi kami tanda tanya, kok sama nubuatan-nubuatan itu dia tahu gitu loh. Siapa yang ngomong gitu? Ya itu tadi. Philip Mantopa. Tadi gini ada 3 Philip Mantopa. Terus yang kedua kita mau pakai itu ya Om Stephen Tong kan. Cuman kayaknya Pak Tong, Burita Wayu, cuman nggak terlalu umum sih. Iya. Berubah-ubah. Kalau Stephen Tong, teman gua berdoa di kamar, lalu dia dapat penglihatan. Ada 3 pendeta, yaitu Stephen Tong, Joshua Tehu, Estra Soru. Jadi ketiga pendeta ini berdebat masalah Alkitab dengan teman saya ini. Teman saya ini kan tim saya. Dia juga orangnya profetik. Dia yang melihat akan ada konser yang dihadiri oleh di atas 3 juta orang. Dia yang dapat penglihatan itu. Jadi teman gue ini doa di kamar gue, ketika itu dia dapat penglihatan. Gue melihat nih ada 3 pendeta melawan roh Elia. Gitu. Nah 3 pendeta ini adalah Stephen Tong, Estra Soru, dan Joshua Tehu. Nah, tetapi karena 3 pendeta ini melawan roh Elia itu roh profet, roh nabi gitu kan. Tiba-tiba roh Elia ini mengatakan begini, biarlah batu jatuh dari langit menimpa kalian bertiga. Apa yang terjadi? Ada batu jatuh dari langit, itu nimpa kepala 3 pendeta ini, dan 3 pendeta ini meninggal, mati secara roh. Nah, jadi maksud gua ini kan lu pilih orang yang memang berada di dalam tuntunan-tuntunan penglihatan gitu, supaya nanti ya artinya lo tidak salah pilih orang gitu. Betul, iya. Betul. Makanya kan kayak lo kayak Philip Mantopa ada yang lebih pantas dari gue, karena
Philip Mantopa juga menyadari bahwa dia itu belum ada di ranah itu, belum siap di ranah itu, apalagi kan ini kan umum sifatnya. Iya, karena kita Kalau berpikir gini, Bro Luga. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya kan gitu ya. Kayaknya juga Betul. bukan masanya Philip Mantopa lagi, tapi ada penggantinya. Dia bilang siapa ini gitu kan? Kita nyari-nyari gitu. Berarti kalau sampai ngomong dia gitu, ya berarti ya itu ketika para pendeta itu menonton YouTube, seandainya mereka menonton YouTube-nya Luga kan, siapa sih Luga ini kok viral, kok terkenal? Gue pengen tahu dong, jangan-jangan dia dipakai Tuhan apa enggak kan gitu kan? Gue juga begitu. Ketika ngeliat Elia Miron viral, Edis viral, gue cek kehidupannya. Apakah dia ini adalah orang pilihan Tuhan kan? Oh ternyata enggak, bukan ini orangnya. Jadi kalau Elia Miron dia dipakai Tuhan, tapi dia Sebentar, banyak. sebentar Nabi Luga. Sebentar, ada telepon dari founder nih Bang Demoto. Halo, selamat malam Pak. Di belakang aja. Yes. Bagaimana Pak tadi pembicaraan dengan Pak Luga tadi bagaimana Pak? Ya tadi termonitor juga di lokal itu. Ah, Kita lagi rapatkan aja. baik Pak, baik. Kita rapatkan dulu Pak ya. Baik, terima kasih Pak. Nanti langsung ke ini, langsung ke staf inti lah Pak Daeng Moto. Terima kasih Pak ya. Nanti ketemu apa aja ya. Baik Pak. Siap Pak Bos, aman, terkendali 86 Pak. Aman. Wah, udah merintah lagi si Bos. Enggak, langsung ditelepon. Aduh, kacau ini, bener ini Itu siapa? Bang. Ya, bos Founder kita, dari Las foundernya. Vegas langsung nelpon. Kalau sudah Masa? datang. Iya. Kan iya. Di sana kan siang. Kita kan udah mau menjelang sore lah di sana. Asar lah di sana. Pak, di Iya. sana. Iya. Aduh, emang bener nubuatan Philip Mantopa waktu kita nge-zoom kayaknya sih ya. Nah, kenapa gue dapat penglihatan Philip Mantopa? Kenapa gue harus ceritain? Nah itu yang gue bilang tadi. Pertama gue berdiri Elia di atas belum batu selesai. yang besar. Hah? Kalau Elia Miron, dia sebenarnya dipilih juga, tapi dia orangnya lebih senang didukung oleh manusia. Jadi dia mau dengar pendeta lain, mau dengar pendeta ini. Jadi dia tuh tergoncang-goncang. Tetapi pada salah satu podcastnya dia ngomong gini, sebenarnya saya percaya kalau Roh Kudus itu ibu, dia bilang. Oh. Artinya dia mungkin suatu saat dia merapat sama King of King ya. Suatu saat dia mungkin merapat gitu ya. Tapi kalau yang lain-lain itu udah memang udah nggak bisa diapa-apain lagi gitu. Jadi ketika lo ngomong Philip Mantopa, ya gue bukan masalah iri ya, bukan masalah apa gimana ya. Tetapi ya memang penglihatan yang si Bang Ray orang Makassar itu dia yang dapat penglihatan. Bang, ada abang berdiri di atas batu besar, dua di bawah abang, ada Samuel, ada Paul Zhang. Terus yang di bawahnya lagi ada barisan orang-orang Kristen, banyak pendeta. Nah gue lihat di belakangnya Bang Luga jauh itu ada Philip Mantopa. Jadi artinya memang saat ini memang Philip Mantopa itu bukan saatnya untuk ngomong-ngomong seperti ini. Karena kalau kita ngomong di arena umum itu nanti banyak pertanyaan-pertanyaan yang terlalu berat. Jadi mungkin dia nggak sanggup menjawab itu. Belum siap kayaknya. Iyalah kan kalau nanti dia ditanya itu Roh Kudus Mama gimana sih? Dia pusing pula menjawab, bisa berantakan acara kan gitu. Yang ada nanti yang nanya juga sesat gitu nanti. Wah, dan dia nggak tahan, nggak biasa berhadapan dengan orang-orang seperti itu. Jam Akhirnya terbang lah, Deng. Iya, Beda. beda kalau cuma khotbah beda. Kalau ini kan talk show itu kan lebih harus pengetahuannya lebih luas. Betul, harus siap betul. Benar, harus siap dengan pertanyaan dadakan itu. Oh, tanya pertanyaan orang gila semua. Iya. Ini dia Iya monitor kan? ada yang monitor bisa nelpon dari Las Vegas tiba-tiba. Karena mungkin dia berpikir begini, Philip Mantopa aja, lu gak tahu apanya keberadaan dia di alam roh gitu kan. Nah Philip Mantopa sendiri juga sempat ngomong, Luga Tambunan aku mau ketemu, ngomong sama Erik.
Tapi si Erik ini karena dia sirik sama gua, nggak dikenalin gua Philip Mantopa sama dia. Padahal Philip sendiri ketika gua ceritakan penglihatan ini kepada Philip, Philip langsung minta mau ketemu sama gua. Kan gua ceritain, Erik, gua mimpi begini. Philip Mantopa ada di belakang gua. Diceritain sama Erik. Ada voice note ini, ada voice note. Ini request dari founder ini. Bentar ya. Ini dengar, ini berarti dituju untuk Bang Luga ini. Daeng sebentar, ini dengar ya. Oke. Oh iya Pak Faisal, boleh tahu nanti ditanyakan dulu sama Pak Uganya untuk mujizatnya dia apa aja ya? Nggak masalah kan nanti kalau dibicarakan di panggung gitu. Nah, dia nanya mukjizat lagi. Putus aku nggak bisa Ya, jawab. Iya. kalau mujizat kan saya sudah mendoakan orang sakit sembuh, orang kanker sembuh, orang nggak bisa bicara sembuh. Saya juga pernah fight dengan pemilik 28 jin, si Abi, orang Betawi. Serius? Saya itu iya, gue pernah fight jarak 1 meter waktu itu. Waduh. Aduh. Ketika dia gue tengking, dia mau mati, dia ketakutan karena dia lihat badan gue keluar api. Bang, saya udah mau mati bang, katanya. Kenapa? Gue bilang, tadi abang ada api keluar, apinya bikin saya ketakutan. Akhirnya gue doain dia pingsan. Nah pas dia pingsan itu dia bangun, gue bilang, lo ngeliat apa? Bang, gue ngeliat Yesus bang, tangannya buka tangan begini, dia bilang masuklah ke dalam ragaku. Nah jadi gue mujizatnya juga, gue lagi diundang juga sama Ustadz Ipung untuk adu mujizat dengan barongan di Malang. Oh, tahu dari Yayasan Ayat Sofia kan? Bang Ipu Ya. Satria kan? Tahu. Ya. Gila. Jadi memang Aku rasa sih Philip Mantopa nggak bisa kayak gini sih. Serius kayaknya sih nggak bisa. Philip tuh ada nggak mukjizatnya tuh, Daeng? Nggak ada, dia sekelas pendeta ini. Philip juga ada mujizatnya. Tapi nggak kan sebesar ini dong. Nggak mungkin. begini ya. Begini, kalau di alam roh itu kan semua bisa bikin mujizat, tapi sebenarnya mujizat itu ada kelasnya. Ada kelas kabupaten, ada kelas daerah, ada kelas provinsi, ada kelas nasional, ada kelas bangsa-bangsa. Nah Tuhan bilang gua itu adalah hamba Tuhan kelas dunia. Gua itu sekelas dengan Benny Hinn sama Rehat Bonke. Benny Hinn. Nah ya, Benny Hinn itu bikin KKR di India yang hadir 5 juta. Iya, tahu aku tuh. Rehat Bonke bikin KKR di Afrika tuh yang hadir 3 juta. Jadi gua itu memang kalau mau bicara di depan publik itu ya memang kelasnya ya memang yang 5 juta 3 juta ke atas baru gitu. Bikin kita jadi nggak enak gini. Enggak, maksud ini. Kita malu loh di depan Bang Luga nih jadinya nih. Begini. Itu udah deal tadi 30. Forum 30 ini, sih kita ngajuin ya. Forum itu kan artinya kan yang Tuhan kasih bocoran ke gua. Jadi kan kenapa sih gua nih ngomong kadang-kadang kegedean sampai orang bilang gua ini ngomongnya terlalu besar. Bukannya terlalu besar, tapi memang kayak begitu apa adanya. Memang kan tergantung kapasitas orang. Kapasitas kan itu nanti kan terlihat dari penemuan-penemuannya, apalagi penemuannya Roh Kudus Ibu. Nah, Itu kan belum pernah terjadi sebelum dunia dijadikan. Memang Roh Kudus Ibu itu sudah ada di dalam sejarah gereja, yaitu Origen, tapi kan dihilangkan oleh gereja Katolik sehingga tidak bisa perkembangannya itu segerakan bawah tanah gitu. Nah, tetapi untuk akhir zaman ini harus dibangkitkan lagi melalui nabi-nabi. Nah, itulah yang nanti yang akan mempersatukan seluruh agama dan seluruh dunia gitu. Nah, visi misi gue ini kan artinya mempersatukan seluruh agama supaya menyongsong kebenaran itu kan gitu. betul.